Habis motivasi dirinya sendiri terbatas, biasanya pengalamannya di-share. Iya. Padahal setiap orang nggak sama. Iya, nggak sama. Di-publish. Iya, setiap orang tuh nggak sama. Masalah di lapangan tuh nggak sama. Ya, oke. Sehingga dia cuma Daripada nggak laku. nah, bukan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari yang beda. Dan kita sekarang bersama dengan adinda saya, Dr. Edi. Ya, hari yang beda juga. Hari ini saya bersama host yang paling fenomenal di Singkong dan Kopi, Dan yaitu kita di Duel Mic. Mic, ya, siap. dengan Cak Kaji Norman. Saudara sekalian, hari tentu beda. Tetapi apa yang kita hasilkan tentu beda. Dan hari ini, Ya, sementara garis, beda. beda tapi Beda. tetap satu jua yang Ya, penting. nanti di akhir kan Ya. begitu. Oke, apa yang kita akan bedakan sekarang? Monggo ditampilkan. Ya, silakan dibaca. Pro dan kontra fenomenal influencer. Situ yang mulai dulu. Oke, Kau yang mulai, Ya. aku yang mengakhiri. Siap. jadi gini, fenomena pro dan kontra ya. Sekarang banyak sekali influencer-influencer di lapangan, banyak sekali. Bisa kita tidak tahu mereka mau nyari muka sendiri atau kepingin apa ya, langsung jadi orang hebat, viral atau yang lain sebagainya. Itulah influencer sekarang itu. Tapi ada untungnya, dengan influencer yang banyak biasanya seseorang bisa jadi hebat seketika. Tapi apakah betul itu hebatnya itu terrealisasi atau nyata sebenarnya itu Pak Haji? Sebentar, Edi, sebentar, Ya. dokter. Itu hak publik atau hak privasi. Saya melihat persoalan influencer ini sah-sah saja. Ya. Karena ini eranya sudah era digital. Betul. Era kemajuan. Ya, ya, Mereka berbebas untuk mengekspresikan. Seperti itu kira-kira. Tapi ya bebasnya jangan bebas lepas bebas, bukan? Ya. Karena mereka tidak melihat. Ya. Jadi siapa yang dikomentari, siapa kan pasti dia harus mikir. Jadi mereka nggak pernah mikir, Haji. Jadi yang penting orang itu kadang-kadang sudah baik tapi dicari celah jeleknya. Tapi apapun karena ini duel mic, Ya. tetap kita harus bertahan dengan pendapat kita. Ya. Saya katakan ini fenomena yang cukup luar biasa. Betul, betul. Artinya biarkan mereka berekspresi kan begitu. Boleh. Mereka Boleh. berekspresi. Karena dengan ekspresi itu paling tidak apa yang ada di hati mereka, apa yang di hati kawan-kawan itu terekspresikan. Kan tidak mungkin. Kalau dulu memang kita lari ke gunung, lari ke mana ke laut, pantai dia mengekspresikan itu. Ya. Tapi siapa yang dihadapi? Sekarang mereka dengan smartphone, dengan dunia maya, mereka seperti itu. 96. Itu pendapat saya, dong. Iya, boleh silakan. Tapi harus mikir dong, Ya. siapa kira-kira yang dikomentari itu kan Ya. begitu. Mana akhlaknya mereka? Kalau dibalik sendiri misalnya Cak Gaji ya. Ya. Kalau diri kita seperti itu terus komentari yang jelek apa-apa, kan berarti publik yang tahu semua. Mungkin sisi lain. Jadi ini sisi motivator dan sisi politisi kan gitu ya. Tidak pernah ketemu tidak masalah. Ya. Tapi di meja ini harus selesai. Betul, Kan gitu. kita selesaikan Persoalan harus didudukkan Betul. dan duduknya kita persoalkan gitu. Ya tuh, persoalannya kan ada batasnya Tapi tadi. paling tidak pro kontra fenomena daripada influencer Iya, tidak akan mungkin bisa dicegah. betul. Karena alat ini semakin mudah untuk digunakan. Alat ini semakin mudah untuk dimanfaatkan. Itu yang saya maksud, karena mudah dimanfaatkan, selalu ada di tangan. Betul. Waktu, detik, menit, jam, Ya, itu dia bisa, dimanapun. iya, dia Anytime. bisa mengoreksi Kan siapa begitu. aja Ya, sebenarnya oke. dari situ. Tapi ngoreksi dilihat dong, benar enggak istri? Misalnya kadang-kadang sudah 99 orang mengatakan benar atau baik. Dia satu orang gara-gara satu orang seperti Saya hanya kepingin mengatakan dok bahwa mereka ingin terkenal, hak mereka dong. Ah, boleh, Begitu. boleh. Artinya ada politisi yang harus terkenal karena masuk penjara dulu. Ada artis yang harus terkenal karena ya mohon maaf mungkin Iya. dia harus melakukan sesuatu, something wrong. Iya. Tetapi ini masyarakat biarkan saja ekspresi itu. ya boleh, tapi masalahnya tadi Pak Haji ya. Tetap belum sependapat ini ya? Belum, saya oke. belum. Sampai kapanpun belum sependapat ini ya. Karena apa?
mereka dengan mudahnya. Itu kan sudah jalan benar itu. Memang satu, kalau seorang artis atau aktor pun justru dijelek-jelekin makin viral. Tapi mana kalau dibalikkan ke kita, kalau yang dijelek-jelekin, gimana perasaannya? Coba semua ya, kawan-kawan yang di luar sana, kalau Anda influencernya udah banyak, ternyata ditelingkung kata orang Surabaya, jadi jelek, akhirnya kita jelek. Jadi itu sebenarnya pencemaran juga. Saya pikir tidak juga, karena influencer itu sahabat-sahabat semua, rekan-rekanku semua, kayaknya kalau saya nyebut sahabat selalu kayak di Singkong dan Kopi. Tapi dia juga begitu mengatakan obrolan cantik. Sekarang obrolan cantik Singkong dan Kopi kita taruh, yang ada kita harus duel mic kan begitu. Saya katakan ketika mereka berekspresi, itu ya ada yang ikut loh, Dok. Ya, paham saya. Dong. Makin banyak mendukung kan begitu. Makin banyak ekspresi, beliau makin banyak pendukungnya. Artinya faksi kita beda. Faksi kita yang mendukung, situ faksinya enggak. Soalnya emang beda nih. Dan seperti orang-orang, mohon maaf ini ya, di kubu Cak Kaji aja sendiri. Dengan begitu mengiyakan aja, karena apa? Dengan diiyakan, meskipun dihujat, di apa, akan semakin terkenal justru. Tapi di mana keadilan di bawah ini yang saya maksud itu? Gitu. Tapi itu tipis. Itu tipis. Saya tetap mengatakan bahwa influencer itu penting. Dan ini adalah refleksi daripada kedewasaan mereka. Karena mereka harus tumbuh, karena sesuai dengan kondisi dan zaman. Mereka memanfaatkan kondisi zaman kok. Medsos segala macam. Untuk mereka. Kapan lagi? Tapi kan ada aturannya. Mau jadi influencer silakan, ada aturannya. Aturan siapa? Mungkin bukan aturan pemerintah atau aturan siapa? Saya potong nih. Kalau sampai dengan ini persoalan influencer belum sepakat, kita lewati nanti. Atau kita tunggu dulu, paling tidak ada gambaran dulu. Boleh. Saya hanya mengatakan bahwa sah dong. Saya kembali ke awal lagi. Saya kembali ke awal lagi. Sah dong. Saya setuju. Kalau influencer itu sah saja. Kenapa setuju? Tapi masalah ini faksinya beda loh. Perilakunya, ucapannya itu yang saya nggak setuju. Gitu ya. Jadi kontra di situ kalau menurut saya itu. Tetapi sekali lagi saya akan mengatakan influencer ini adalah sebuah fenomena yang menarik. Sepakat. Menarik. Yang nggak sepakat harus dihapus atau ditumbuhkan. Kalau untuk menjadi terkenal ya harus ditumbuhkan aslinya itu. Kita sekarang paling tidak ada satu sepakat. Bagaimana sisi dirimu, Dok, dengan sisi saya? Ayo kita bina. Jadi sepakatnya nanti bahwa dengan influencer di zaman digital ini, digital ini kita perlu. Influencer itu perlu. Saya catat bahwa yang namanya Dokter Edi mengatakan perlu. Pertahankan kalau perlu. Perlu. Emang influencer perlu. Tapi Mbok caranya bicaranya. Kan saya tadi mengatakan bahwa kita ini sekarang medianya cuma satu. Smartphone, gadget, medsos. Ya ini sudah. Mau kemana lagi kan nggak mungkin kan begitu. Itu kalau saya balik gitu loh Cak Haji, saya balik. Bagaimana kalau kita jadi seseorang yang di influencer yang jelek misalnya itu Itulah pembelajaran buat masing-masing. Begitu kalau loh. Di motivasi kejelekan kita itu adalah pelajaran buat kita aslinya. Kalau di politisi mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Ternyata ketemu lagi kita. Kita lihat yang kedua. Apa ini kedua? Menakutkan ini. Demagog, provokator dan motivator. Wah, ini. Saya yakin Adinda dokter saya akan ada di sini. Dan pasti. Kita akan ribut di sini nih. Pasti itu emang Cak Haji tempatnya ada di sini. Tempatnya Cak Haji di sini emang di Demagog provokator itu yang saya tahu. Karena itu sudah landasan dasarnya Sahabat bagian ini landasan dasar Cak Haji Norman. Beliau ada di sini. Kalau tidak ada di sini, nggak asik lah kalau menurut beliau Tetapi bagaimanapun juga sisi negatif Demagog ada, provokator ada. Tetapi tanpa dua ini tidak akan ada sisi sesuatu yang bisa kita nilai. Betul. Loh, katanya kita harus berbeda. Kenapa harus betul ini?
omongan yang barusan betul. Tapi saya nanti di motivator saya juga nggak mau setuju loh ya. Iya, Nggak ini bisa loh, secara nggak bisa. kedalamnya betul-betul, belum betul-betul. Ya, Di awalnya saya tadi betul. sudah mencatat tadi bahwa dokter sudah setuju. Dengan yang influencer ini beda. Ini provokator. Iya, ya. provokator. Bukan influencer tadi, beda lagi nih. Saya nggak tanya. Coba Pak Ji, lihat. Ini kalau di Bagong provokator, coba 90% provokator itu 90% ya, menurut data. Itu pasti jelek. Iya. Yang 10% ini belum bagus, tapi belum tentu dilakukan. Jadi banyakan yang provokator jeleknya ini. Nah, di sini temannya Cak Haji. Iya. Artinya begini bahwa provokasi itu penting karena kita juga harus mendorong orang memprovokasi untuk sesuatu tujuan. 21. Dan saudara-saudara sekalian, di Duel Mic ini memang kita harus terus bukan saling memojokkan, tetapi kita saling mencerahkan. Persoalannya adalah persoalan itu kita dudukkan dan kita duduk untuk menyelesaikan persoalan. Tolong dikupas satu persatu. Silakan dari demagog, kemudian provokator dan motivator. Ya, sebenarnya demagog sama provokator itu tidak jauh beda. Ya, nggak jauh beda. ini apa membawa seseorang bukan emosi untuk kebaikan, mudah terpancing sebenarnya. Iya. Ah, saya makanya tanya ke Cak Haji nih. Cak Haji kan di wilayah ini nih. Sebenarnya tujuannya apa untuk memprovokatornya dia? Itu untuk apa? Paling tidak kan sisi kita punya tujuan. Ya. Ada manusia yang punya tujuan. Terlepas tanda kutip yes or no. Ya. Terlepas dari persoalan no good atau good gitu kan begitu. Akan tetapi inilah yang panggung yang sebenarnya. Ya, disitulah yang panggung sandiwara. Saya nggak ngerti bagaimana kan begitu. Berarti kan tujuannya memprovokator itu sebenarnya kalau saya pribadi tahu itu kan nggak bagus, memancing emosi ya, kasarannya bahasa Madura. Emose ya. Iya, sebentar. Saya juga mencatat bahwa ini adalah fenomena berada di milenial. Kalau ketika bicara milenial, yuk kita sepakat. Selamatkan milenial. Itu sepakat ya? Ya. Sepakat, oke. Tetapi kembali ke sini lagi tadi, dia harus tumbuh. Provokator tetap harus ada. Karena dalam provokator karena itu ada simbiosis mutualisme. Betul. Ya toh? Paham Kemudian, saya. Karena di situ ada marketnya. Ya. Paham saya, paham. Lanjut terus gimana? Ini pun provokator kalau tidak ada motivator yang bisa mengarahkan, menggerakkan, mendorong untuk sesuatu kebaikan, tidak akan jadi di situ. Sama. Artinya dari sini disamakan, tetapi dokter tadi mengatakan ini ditarik menjadi demagog dan provokator. Aslinya keluar. Lanjut motivator. Ya, saya nanti akan membantah bagaimana. Ya, jadi motivator ini sebenarnya orang yang bernilai kalau menurut saya. Karena di situ artistik. Ya. Kenapa? Tidak semua orang bisa mengklaim dirinya motivator. Sedangkan sekarang banyak sekali. Nah, Saudara-saudara, kita catat omongannya dokter tadi. Bagaimana? Banyak sekali. banyak sekali motivator. Awas jangan sekarang. terjebak di slide ketiga loh ya. Iya, Lanjutkan. Tidak, jadi banyak sekali klaim. Tapi Duel terus, Oke, terus. sampai urusannya selesai. Selesai. Yang Oke. satu tadi belum selesai loh Mas. ya, kita Yang packing. pertama. Loh, dimunculkan. Oh, langsung. Ya. Langsung. Nah, ini saya bilang kebanjiran motivator. Nah, sebenarnya coba lihat. Sebentar. Ya. Semestinya kalau kita jujur, kita kebanjiran gok magok tadi. Kita kebanjiran investor tadi, kita kebanjiran dengan provokator. Diakui dong. Iya. Ada kebanjiran motivator. Ya, untuk mengimbangi. Coba lihat, ini data ya sahabat bagian, data jelas 25 Juni 2012. Sebenarnya motivator itu sejak 2012 banyak sekali. Oke. Nah, sekarang di zaman era milenial dan setiap orang memperbanyak mengklaim dirinya motivator, mengklaim diri bisa menasihati sebentar sedikit motivator. Padahal motivator ini kalau kita di lapangan banyak sekali provokatornya. Rekan-rekan sekalian, di sini kembali kita berbeda. Di sini gawang dia di sana, gawang saya di sini, dan kita akan cetak gol sama-sama. Saya katakan tidak bisa. Artinya apa? Bahwa biarlah motivator tumbuh karena itu kembali kepada awal bahwa mereka ingin ekspresi.
Ya, kalau ekspresi boleh. Nah, indikatornya dia. Saya belum selesai. Indikator dia jadi motivator itu apa? Nah, itu. Ingin mengekspresikan bahwa dia menjadi orang baik. Nah, boleh dong. Satu boleh. Dia Saya ingin setuju. menjadi, mohon maaf, center class, mungkin penolong. Itu. Atau dia motivasinya ingin mendapatkan sesuatu. Bahkan, dia ingin meraih sesuatu. Bisa juga ketika dia mengatakan motivator tanpa melihat kapasitas itu, dia ingin mendorong sesuatu. Ya, mendorong tapi tidak melihat dirinya. Entah dirinya hancur ya. Di sini jadi, perbedaan. terlalu semangat. Di sini perbedaannya bahwa beliau ingin membatasi. Betul. Membatasi motivator. Iya, dengan klasifikasi lain sebagainya. Iya, indikatornya Ya, ada. kalau saya mengatakan bahwa biarkanlah motivator itu tumbuh. Semua orang tumbuh ya, bisa ngeklaim. dengan motivator itu tumbuh, maka orang akan semua jadi baik. Betul. Perkara jelek. Setuju saya itu. Lanjut, Tapi ayo gimana? untuk menjadi baik kan, tumbuh. Iya. Tapi melihat sendiri track recordnya dia seperti apa, itu salah satunya. Benar-benar dia mau menggerakkan enggak? Menggerakkan bukan hanya dirinya, motivator. Iya. Orang lain. Dia punya kreasi, punya the energy behavior. Jadi menggerakkan perilakunya orang itu menuju ke sesuatu yang Artinya ditujuan begini, orang tidak tersebut. perlu disiplin, ilmu tidak perlu ini. Memang, saya setuju. Biarkanlah mereka menjadi motivator untuk dirinya sendiri atau orang lain. Ya. Ketika dia sudah puas dengan motivasi untuk dirinya sendiri, dia akan memotivasi orang lain. Siapapun boleh. Ya. Tapi Siapapun cuma boleh. terbatas Haji. Terbatas. Habis motivasi dirinya sendiri, terbatas biasanya pengalamannya di-share. Ya. Padahal setiap orang nggak sama. Di-upload. Iya, nggak sama. Di-publish. Iya, setiap orang tuh nggak sama. Masalah di lapangan tuh nggak sama. Ya, oke. Sehingga dia cuma menurut pengalaman, saya kemarin ada masalah gini, terus saya tuh begini. Apa begini. salahnya sekarang Boleh. seorang ingin menjadi Iya. motivator Boleh. yang tanpa sekolah, tapi tiba-tiba muncul dan ini viral. Iya. Boleh lah kalau Nah, cuma setuju viral dong kan dengan gampang. omongan saya. Iya, kalau viral pun bisa Oke. diprovokatori, Iya. bisa kasih influencer yang banyak, jadi terkenal aja. Baru tidak mengenal ilmu motivator itu seperti apa. Apalagi sekarang di Indonesia mungkin harus ada sertifikasi juga kompetensinya, kan begitu kan. Tapi menurut saya juga banyak sekali anak-anak sekarang klaim seperti saya bilang tadi. Sehingga saya setuju kalau motivator sebagai untuk dirinya sendiri. Saya mencoba mengumpan nih, saudara-saudaraku sekalian, saya mencoba mengumpan. Biarlah sertifikasi ataupun mengklarifikasi Iya. itu level bagaimana. Kalau masyarakat yang menentukan, itu akan lebih abadi. Kita setuju nggak? Memang semua itu masyarakat, Ya. Pak Haji. Takutnya kalau dia cuma satu pengalaman, namanya Di motivator situ itu masalahnya, Ya. dokter. Daripada nggak laku. Nah, bukan masalah aku. Nanti kalau beliau nggak Oke. tahu, justru menggerakkan seseorang di lapangan itu ke arah yang salah, bukan tujuan seseorang itu. Nanti dia bilang, "Oh, ya sudah ini melalui proses dulu ya, ke sana dulu." Loh, padahal prosesnya itu nggak benar. Harus lewat misalnya Surabaya, kita mau ke TP harus lewat Petemon dulu, sebenarnya bisa Artinya jalur menjadi lurus. seorang motivator menurut Dinda Dokter harus berproses. Iya, memang berproses. Iya. Dan dilihat orang itu sekarang klaim atau orang lain yang melihat masyarakat, oh itu motivator. Ya, bagaimana jadi motivator? Wong kehidupannya aja seperti itu. Tingkah lakunya seperti itu, sikapnya seperti itu. Belum ada prestasi yang membuat Attitude-nya seseorang juga begitu. membuat seseorang bisa berhasil gara-gara beliau. Belum tentu ada. Oke. Motivator pun tidak perlu harus punya hasil misalnya buku atau apa, termasuk kompetensi. Kalau menurut saya bukan kewajiban sebenarnya. Seseorang yang bisa paling enggak minimal 2-3 orang bisa menggerakkan. Saya bilang tadi. Jadi motivator itu sebenarnya energi untuk merubah perilaku seseorang menjadi yang lebih baik. Dan banyak contoh-contoh di lapangan. Gantian nih, Ya. gantian nih. Ini kalau bahas motivator itu banyak soalnya. Ya, artinya begini, bahwa saya lebih mendukung 68. adanya muncul motivator dadakan. Karena apa? Dari situlah akan muncul zaman. Zaman seperti apa? Sebentar. Ya. Setiap orang akan ada zamannya, Ya. dan setiap zaman ada Orangnya gitu. Dibolak-balik sebenarnya. artinya bahwa semakin banyak motivator itu Akan menjadi orang yang banyak baiknya gitu kan? loh,
terlepas baik dan buruk kan begitu. Dia ingin mengekspresikan diri. Kan boleh aja. Terserah orangnya mau nerima atau tidak kan begitu. Nah ini sebagai boleh. pelanggan atau tidak. Nggak boleh. Mau terserah orang terima apa enggak, memang orang lain yang menilai. Tapi orang lain sekarang dengan era milenial pandai, nggak bisa dibohongi kayak dahulu. Mereka punya mata, punya telinga, punya hidung, punya kekuatan untuk responnya, perasaannya. Kalau gitu kita sepakat nggak, yang disalahkan bukan persoalan provokator, motivator dan sebagainya. Sarananya ini yang salah, karena memang sarananya ini koneknya sudah luar biasa, di luar batas kan begitu. Ya. Terus kita nyalakan siapa nih? Oke, tiba di kesimpulan, dokter. Jadi 3 hal tadi, bagaimana untuk menuju tetap bagaimanapun juga rujuk itu perlu. Ya. Monggo. Ya. Jadi sisi tidak dokter bagaimana? Dari sisi saya bagaimana? Oke. Ya, terima kasih sahabat bahagia. Jadi sekarang Anda siapapun yang ada di sana yang melihat podcast ini, jangan pernah percaya pada siapapun. Percayalah pada diri Anda sendiri, karena sesuatu yang berhasil itu berasal dari diri Anda. Silakan Cak Haji. Ya. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita bukan persoalan kita tidak sepaham. Kita juga tidak akan persoalan segaris, akan tetapi ini adalah gambaran-gambaran yang terjadi di masyarakat. Di titik ini kita sepakat. Artinya bahwa saya ikut mengiyakan, ikutilah teknologi, tapi kita perlu mawas diri. Tapi untuk menjadi seorang motivator, tentunya kita harus punya bekal, itu saya sepakat. Dan yakinlah bahwa ketika kita dihujat, ketika kita diejek, ketika kita dihina dengan siapapun, kita yakini bahwa sebenarnya posisi dia tidak di depan kita. Ya, justru kitalah yang di depannya dia, karena kita siap untuk sukses. Saya pikir duel mic ini akan kita akhiri untuk mengatakan sukses kita bersama. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.